kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Pertanyaannya, panjenengan ini beriman, apa baru merasa beriman, apa baru ngaku-ngaku beriman? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa a'udzu bika rabbi min hamazatis syayatin. Wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala jami'in nabiyyin wal mursalin wa ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Sebelumnya monggo kita bersama-sama untuk memohon ampun untuk kesalahan kita sebagai manusia biasa. Tidak lupa kita memohonkan ampunan untuk kesalahan kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan siapa saja yang menjadi wasilah kita dapat bersilaturahim di majelis ini, berjamaah di masjid ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan maghfirahnya, ampunannya kepada kita semuanya, sebagaimana ampunan yang telah diberikan kepada para nabi. Ala hadzin niyahu ala kulli niyatin sholihah. Hayya ala qiraatil furqan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kifayah. Selanjutnya saya mengucapkan jazakumullah khairan jazak. Doa antum panjenengan semuanya, alhamdulillah masjid yang ada di pondok kita walaupun belum sempurna sudah dibuat jamaah. Alhamdulillah, al-jannatu lakum. Semoga lebih banyak manfaat dan panjenengan semuanya dilimpahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehat semuanya Bapak Ibu ya. Sudah berapa puasa kita nggak ketemu. Setiap kali alhamdulillah saya nggak bisa nolak karena disuruh mendampingi teman-teman AL yang ada di Mabes untuk mendampingi ibadah mereka ke Makkah Madinah, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali. Sampai-sampai saya ini bingung ini mau ngomong apa. Sekali-sekali gitu. Diawali itu dari pertanyaan. Karena akhir-akhir ini mulai dari mungkin awal, apalagi di Indonesia. Di Indonesia ini banyak peringatan-peringatan hari besar. Yang konon itu adalah hari besar Islam. Ya, salah satunya kemarin bahwa kita sudah lewat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sebenarnya kita juga harus tahu bahwa yang kita peringati itu adalah Maulidu Ahmad bin Abdillah apa Maulidu Nabiyina Muhammad Rasulillah. Karena pasti kalau Maulidu Ahmad
bin Abdillah ini belum bisa diambil pelajaran. Makanya kenapa pendahulu itu justru panjenengan kita semuanya tidak pernah memperingati lahirnya bapak panjenengan kan? Tapi justru memperingati wafatnya orang tua kita. Maka dibuatlah budayanya adalah haul. Nah, sekarang kita harus rentet kapan kita mampu akan mensuri taladini Muhammad. Sampai terus kemudian ada tola al badru, kemudian ada anta samsun anta badrun, terus kemudian Nabi Muhammad tola al badru, terus kemudian bagaimana pujian terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tola al badru alaina itu pertama kali dikumandangkan ketika hijrah di Madinah, berarti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diangkat menjadi nubuah. Itu yang pertama. Satu, Nabi Muhammad diketahui bahwa dia akan menjadi seorang yang besar atau akan menjadi pembesar itu pada umur berapa? Menurut informasi, waktu perjalanan dibawa oleh pamannya ke Habasah, ketemu pendeta, terus kemudian disuruh bawa pulang kembali. Berarti sebelum umur 7 tahun belum. Sudah tahu belum? Belum, berarti masih bermain sama teman-temannya enggak? Nah, karena informasinya kelihatannya Nabi Muhammad itu mulai dari bayi. Karena yang pertama kali berstatement bahwa Nabi Muhammad atau Ahmad bin Abdullah akan menjadi besar itu ketika umur 7 tahun, ketika dibawa oleh pamannya Abu Thalib. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 61 ayat 6 bahwa Nabi Isa berstatement, nanti Rasul itu setelah aku ada Rasul yang datang namanya Ahmad. Nah, sekarang kira-kira kemudian yang diangkat oleh Allah menjadi nabi, maka kemudian menjadi Muhammad. Berarti ketika kita mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad, sebenarnya kita ini memperingati diangkatnya Ahmad bin Abdullah menjadi Rasul, menjadi Nabi, apa lahirnya Ahmad bin Abdullah? Selama ini berkembang lahirnya Nabi siapa? Emang waktu lahir sudah? Ya belum. Karena tanda nubuah, tanda kerasulan itu dapat apa sih, Dan? Dapat wahyu, tapi proses perjalanan untuk mendapatkan wahyu itu mulai dari kecil ketika sudah berkembang, ya, dikasih oleh Allah yang namanya pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran, terus kemudian dia mempunyai perilaku. Monggo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل
إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Pernah nggak kita itu kalau membaca ayat ini kira-kira jiwa kita itu melalang buana ketika itu? Melalang buana ketika itu maksudnya apa? Maksudnya ketika Nabi Isa kemudian mengatakan bahwa setelah aku itu ada Rasul yang namanya Ahmad, tapi kaumnya Isa malah mengatakan hadza sihrun mubin. Kalau hadza sihrun mubin ini setelah Ahmad lahir apa sebelum? Falamma ja'ahum bil bayyinat, setelah datang itu keterangan yang jelas, setelah datang bayinat itu adalah bukti empiris, ternyata lahir Nabi Muhammad. Kalau nggak percaya, panjenengan besok tebak, besok jam 3 hujan beneran, panjenengan dikatain apa? Sakti. Sama. Karena apa? Setelah Nabi Isa ataupun para nabi itu yang tahu setelah dia itu siapa hanya satu. Nabi Adam, panjenengan pernah nggak mendengarkan bahwa cucuku nanti setelah aku Adam, Idris misalkan? Nggak ada kan? Setelah Musa kepada Isa, Musa ngomong nggak? Enggak. Walaupun para nabi itu diangkat menjadi rasul itu dari Bani Israel, hanya Nabi Muhammad saja yang tidak Bani Israel. Itu alasan yang pertama. Tapi kita tidak akan membahas itu. Kita akan membahas Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa yang harus kita ambil. Kita ini Bapak Ibu sudah berapa kali saya mengadakan peringatan Maulid Nabi? Berkali-kali. Terus setelah Maulid Nabi apa yang bisa kita ambil setelah peringatan itu? Mensuri toladani apakah itu wilayah kita untuk mensuri toladani? Karena ternyata yang mampu mensuri toladani Rasulullah itu dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini dulu nih. Ya. Berarti Ahmad bin Abdullah itu lahir manusia. Umur 7 tahun sudah diprediksi oleh pendeta. Nah, sekarang ayat yang selalu dibacakan ketika Maulid dan kita itu kurang perhatian. Yuk kita buka nih surat 33 ayat 21. Ini kan biasanya kalau Maulid ayat ini keluar nggak? Monggo. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Oke. Sekarang begini.
Kalau menurut panjenengan kita memperhatikan ayat ini, kira-kira panjenengan ngambil poinnya atau pointernya itu yang mana? Yang suri toladannya apa yang mengharapkan Allah? Suri toladan. Nabi Muhammad dalam risalah Allah, dalam utusan Allah itu adalah suri toladan. Ini bagi siapa sih? Bagi umatnya. Ulangi lagi, jangan merubah ayatnya. Selama ini umatnya. Nah, umatnya. Padahal Allah itu berfirman bahwa dia atau Nabi dalam diri Rasul itu akan menjadi suri toladan. Tidak semuanya. Bagi orang yang mengharapkan Allah. Nah, sementara ini kira-kira apa yang kita lakukan setiap harinya? Kita ini mengharapkan Allah atau mengharapkan balasan Allah? Terbukti kalau kita ini disuruh mensuri teladani Rasul, pasti jawabannya, loh dek kan Rasul. Lah aku Pak Camat duduk. Kebanyakan gitu nggak? Itu kan Nabi Muhammad. Berarti ini sebenarnya istisna, lek panjenengan mau ya mampu mensuri toradani Rasul, mulai sekarang harus dirubah mindsetnya. Apapun yang panjenengan lakukan, apapun yang panjenengan kerjakan, itu lillahi ta'ala. Cuman kita ini mohon maaf nggak sportif, nggak komit. Panjenengan tahu nggak sih, ketika panjenengan niat sholat, terakhirnya apa? Lillahi ta'ala. Tapi setelah sholat memang lillahi ta'ala atau sebelumnya? Lillahi ta'ala apa? Pahala. Padahal ini pendahulu kita membuat sampai lillahi ta'ala supaya apa? Supaya ini wal yaumal akhir. Ada yang mengharapkan hari akhir? Belgedes. Gitu gaya mensuri toladani Rasul. Niki jelas nggak perlu nggak kita itu menafsirkan, oh maksudnya hari akhir begini. Kan mengharapkan Allah dan hari akhir. Makanya kenapa kok pendahulu kita setiap ditanya hari kiamat kapan? Oh sebentar lagi. Hari kiamat sudah dekat. Mbak panjenengan dulu juga sudah ngomong begitu. Nabi Adam juga sudah ngomong begitu. Nah, sekarang bagaimana caranya ini? Kalau panjenengan ini dalam tinjauan Al-Quran, ketika panjenengan fi rasulillahi, kira-kira kalau panjenengan disuruh nulis, itu kira-kira nulis apa? Bu, kira-kira nulis apa? Fi rasulillah. Kalau disuruh gambar, kira-kira gambar apa? Mesti gambar tulisan Muhammad. Salah? Nggak salah. Ngerti? Mbuh. Karena belum tentu ngerti. Kenapa? Ternyata yang benar-benar disebutkan oleh Allah, yang ada contoh pada diri Rasulullah. Kita ini kadang-kadang nggak sportif, dan nenek moyangmu siapa? Ibrahim, tapi nggak pernah diperingati. Pernah peringatan Nabi Ibrahim?
Nggak pernah. Padahal Nabi Muhammad itu kita bisa haji, kita bisa terus kemudian ngerti, itu gara-gara Nabi Ibrahim. Tapi bukan berarti kita nyalain, kita harus ngerti gitu loh, Dan. Nah, makanya di surat 60 ayat 4 justru Allah menyebutkan nama langsung bahwa di dalam diri Nabi Ibrahim itu ada suri toladan. Nah, kita mensuri toladani Nabi Ibrahim kira-kira berapa perbuatan? Satu tahun sekali wes korban. Terus apa lagi? Apa Pak? Cuman satu? Ya kalau sholawat Ibrahim memang terus Nabi Ibrahim sholawatnya gimana? Loh, seperti kama sholaita ala Ibrahim, ini top markotopnya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad memonumentalkan untuk para umatnya, konjolali kamu jangan lupa dengan Nabi Ibrahim. Terbukti nggak? Terbukti apanya, Dan? Terbukti umatnya lupa. Kenapa? Ya karena kita nggak komit. Nih, monggo dah. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك وأنبنا وإليك المصير. Artinya sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim. Tahan. Kira-kira ayat ini untuk kaumnya Nabi Ibrahim, untuk kaumnya Nabi Muhammad, apa untuk semua manusia? Berarti yang jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suri toladan yang jelas. Jangan sampai kita mempunyai pemikiran menafikan Nabi Muhammad. Enggak, kita harus ngerti jelunturungannya. Oke. Suri teladan yang bagimu pada Ibrahim dan orang-orang bersama dia, ya, dengan dia ketika Nabi Ibrahim itu bukan melawan, tapi dia membebaskan diri dari para kaumnya dan apa yang disembah. Sehingga kadang-kadang kita ini membaca ayat yang itu kita ulang. Kita bersumpah kepada Allah, berjanji kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, kami tidak membeda-bedakan Rasulmu, ya Allah. Pernah nggak panjenengan bersumpah begitu? Nggak pernah? Beneran? Dua, ya, ini jangan-jangan
Pernah. Surat 2 ayat 285 ya Pak. Ya tiap tahlilan, tapi nggak namanya nggak ngerti, nggak apa-apa. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Tahan. Berarti orang-orang yang beriman itu beriman kepada Al-Quran nggak? Oke, isinya apa? Lanjut. Semuanya beriman kepada Allah. Terus? Malaikat-malaikat, kitab-kitabnya, dan rasul-rasul. Oke, kalau dan rasul-rasulnya, panjenengan imannya iman yang percaya atau iman yang karya nyata, aplikasi, implementasi dalam kehidupan sehari-hari? Karena mohon maaf, kita itu cinta terhadap Nabi Ismail, cinta terhadap Nabi Ibrahim itu ketika ada di Mekah. Ya enggak? Coba kalau sampai habis tawaf, gerutuk neng Ibrahim ora. Sampai antri-antri. Di Indonesia pernah? Gerutuk sampai antri dan ya kan? Sampai baris gitu ke Hijr Ismail. Berarti kita ini warusuli akhirnya berstatement. Ikrar lo kita, lan fariku coba dan mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara Rasul. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dengan yang lain dari Rasulnya. Cuman sementara ini panjenengan ngelakuin ayat ini nggak beda-bedain. Karena kan tadi gini, ayat yang 3321 Al-Ahzab itu kan innalakum fi rasulillah. Rasulillah ya utusan Allah. Tetapi kalau di sini la nufarriqu baina ahadin mir rusuli, kami tidak membeda-bedakan dari para rasul. Cuman pertanyaannya ketika kita melafatkan ini gitu loh, disertai dengan jiwa, hati, akal, pikiran kita enggak? Pertanyaannya sekarang, kenapa? Saya yakin ketika baca ayat ini, harapan panjenengan apa sih? Karena kadang kalau dulu pendahulu kita membuat manajemen kaifiyah, cara untuk bertahlil misalkan, aslinya supaya kita nggak beda-bedain. Tapi justru malah kita ini ya bener-bener kayak bedain. Berarti panjenengan iman terhadap ayat ini apa kafir terhadap ayat ini? Ojo kafir lek ketok kok
sangar kerasmen gitu lah, nggak kafir lah, lengah lah, saya anggap lengah lah dengan ayat ini. Nah sekarang kita buktinya. Makanya kenapa orang yang umroh, orang yang terus kemudian yang haji itu kenapa kok berebutan? Karena apa? Karena statementnya Nabi Ibrahim sendiri, ya kan? Waj'al min maqami, kan itu musola, akhirnya makom Ibrahim belakangnya dibuat sholat. Pertanyaannya, kira-kira yang sholat di belakangnya itu harapannya apa? Pahala apa proposalnya biar terkabul? Padahal maksudnya apa? Pendahulu kita membuat itu semuanya supaya mampu mensuri toladani Ibrahim. Sekarang Ismail berebut untuk kepada Hijir Ismail. Ketika panjenengan disebut Hijir Ismail, bayangan panjenengan kira-kira apa? Batu? Apa-apa? Oh batu, kan? Dulu Bu, Hijir Ismail itu bagian dari Ka'bah. Lah kok terus batu dari mana ini? Hijir itu adalah kamar dalam bahasa kolonialis Belanda klasikal. Kelas. Dia sudah masuk dalam sistem ajaran Allah, maka disebut hijir. Hijir itu adalah levelnya sudah masuk di situ. Maka ketika kita sholat di situ, maksudnya apa? Kelasnya Ismail. Nah, kira-kira panjenengan sudah masuk dalam kelas Ismail nggak? Seadoh. Saya sekarang cerita yang panjenengan dapat Ismail apa? Karena sementara ini ceritanya Ismail itu cuma disembelih. Lainnya ada nggak, Dan? Apa? Air Zam-Zam yang ngeluarin adalah Ismail, jejak-jejak akhirnya air Zam-Zam keluar, ya kan? Terus kira-kira panjenengan ambil dari Ismail apa? Wong sampean kita ini ketika orang-orang kalau saya lihat di sana itu, waduh sampai antri banget itu, wah itu sholat di Hijir Ismail. Pendahulu kita membuat itu nggak salah karena inginnya adalah supaya apa? Karena dari doa mereka berdua, ya Allah ya Rabb, ya jadikanlah kami dan anak cucu kami menjadi muslim, tunduk patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita begini ini gara-gara doa siapa? Nabi. Pertanyaannya, jenengan doain Nabi Ibrahim, Nabi Ismail enggak? Paling terakhirnya tadi waktu tahiyat akhir itu pun kalau rukun, enggak rukun paling juga enggak, ya kan? Kama sholaita ala Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad kama. Ini memonumentalkan Nabi Ibrahim supaya pengikutnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti, tapi panjenengan tidak merasa diperintah gitu loh. Karena apa? Nabi Muhammad pusing kalau panjenengan langsung diperintah gitu loh. Karena apa? Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikuti suri toladan yang ada pada Nabi Ibrahim. Maka di surat 16 ayat 123 Nabi Muhammad disuruh mengikuti Nabi Ibrahim.
ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Artinya kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang bersekutukan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, ini yang disuruh untuk mengikuti Nabi Ibrahim siapa? Nabi Muhammad. Pertanyaannya, pengikutnya Nabi Muhammad disuruh mengikuti nggak? Nggak gentle, suaranya nggak keras. Nih ayatnya yang jelas kita suruh mengikuti. Surat 3 ayat 95. Kalau ini kan, mohon maaf, nanti dulu dan di situ itabi itu adalah untuk tunggal. Maka Nabi Muhammad, umatnya sebenarnya disuruh mengikuti juga. Sekali lagi loh ya, jangan mempunyai persepsi terus kita ini menafikan Nabi Muhammad, jangan ini. Supaya kita tahu jeluntrungannya itu apa sih gitu. Monggo Dan. Duh kok 16:124. 3 ayat 95. Nah, enter. Bahasa Arabnya Dan. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Artinya, katakanlah benarlah apa yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. inilah gara-garanya. Itabi'u sama itabi itu diterjemahkan sama ikutilah. Itabi'u, ikutilah. Kamunya ada nggak di situ? Nggak ada kan? Padahal maksudnya ini apa? Semua manusia diperintahkan oleh, kamu ikuti ya wabah, ikuti ya semuanya Ibrahim yang lurus dan dia tidak pernah mempersekutukan Allah atau termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Berarti jelas dong. Kenapa terus kemudian diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam panjenengan akhirnya ditambah itu kadang-kadang, tetapi tidak tahu istisna pengecualiannya. Ternyata yang mampu dan diberi wilayah oleh Allah adalah bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah. Nah sekarang bagaimana caranya Bapak Ibu untuk supaya kita ini benar-benar mampu mensuri toladani? Ya harus tahu apa yang dilakukan oleh para nabi. Nabi Isa itu Rasul bukan? Rasulullah ya. Pernah doain. Kapan? Kayak mana kalau doanya nih Nabi Isa? Ini nggak ada redaksi khusus untuk itu kan. Oh gitu. Harus ada Nabi kan nggak pernah kita, mungkin kita yang nggak tahu bagaimana ini Al-Quran harusnya ada redaksi selawat Terhadap sehingga nanti panjenengan tahu yang namanya Muhammad. Maka sallallahu ala Muhammad itu apa sih? Mesti sholawat. Padahal sallallahu ala Muhammad itu maksudnya ketika pasten terus ketemu dengan lafzul jalalah itu artinya doa. Sholat mugi-mugi paring rahmat kalau dalam bahasa Indonesia semoga Allah memberi rahmat ala Sayyidina Muhammad kepada Nabi Muhammad. Makanya ada muqaddimah sallallahu ala Muhammad
fil awwalina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Ada Muhammad, ada, tapi gara-gara apa? Gara-gara pengikut-pengikut yang mengikuti Muhammad nggak ngerti, yang mengikuti Sayyidina Muhammad juga nggak ngikuti, akhirnya ejek-ejekkan. Nabi Muhammad nggak mau dipanggil Sayyidina. Kok kamu Muhammad jangkar gitu, yang Sayyidina gitu kan, yang Muhammad begitu. Kenapa? Karena ya taunya begitu. Karena Muhammad Nabi atau Muhammad Rasulullah itu pasti panjenengan terus kemudian kepersonifikasi. Kepersonifikasi. Maka kalau dalam bahasa lingual budayanya orang Arab, nggak usah jauh-jauh, tukang taksi dipanggilnya Muhammad. Muhammad, OB gitu ya, Ustaz ya. OB yang bawa koper-koper kalau umroh, orang-orang Arab panggilnya apa? Muhammad. Ta'alina katanya. Sini Muhammad. Loh, kok Muhammad juga? Kalau di sini mungkin dimarahin tuh kalau di Indonesia. Kalau di sana seneng. Karena apa? Karena Muhammad itu adalah lakop. Mohon maaf ya, saya nggak pakai sallallahu alaihi wasallam karena ini mau menerangkan lingual. Muhammad itu adalah sesuatu dan seseorang yang terpuji karena kebaikannya, maka mereka memberikan lakop Muhammad. Nah, Nabi Muhammad karena ada risalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaannya sekarang, berarti kalau mau mensuri toladani, yuk kita rubah mindset kita. Kalau kita mengerjakan sesuatu, ya sudah mulai dari awal, mulai dari puasa, mulai dari zakat, terakhir pendahulu kita mesti lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu maksudnya apa sih, Dan? Ada yang lain nggak? Berarti nggak ada yang lain harapan kita selain Allah. Tapi justru sementara ini kita dihembuskan kayak Nabi Adam alaihi salam. Coba kalau nyun saya kalau nggak percaya ini, cucu panjenengan yang belum banyak maklumat, yang belum banyak ilmu, panjenengan omongi. Kamu nanti kalau begini kamu dapat ini, yakin dia. Tapi kalau yang sudah banyak informasi, nanti dulu. Nah, maka harusnya Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah menjadi orang yang mukhlis. Kenapa Pak? Kok Nabi Muhammad diperintahkan menjalankan agama itu secara mukhlis? Kira-kira menurut panjenengan apa? Nanti ada statement Imam Ghazali, wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun. Manusia itu yang melakukan ilmu, melakukan amal, dia tetap akan hancur kalau dia nggak mukhlis. Nah, sekarang Nabi Muhammad di surat 39 ayat 14-nya itu Nabi Muhammad diperintahkan, hei mukhliso ya. Enggak. Artinya katakanlah hanya Allah saja yang aku sembah dengan memberikan ketaatan kepada. Nah, berarti kan kalau panjenengan nggak baca terjemahnya, mesti ngomong sembahlah Allah dengan ikhlas kan? Sekarang pertanyaannya,
Kenapa kok panjenengan dan ini Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menyembah Allah saja? Dengan, kalau bahasa kita, dengan sekarang pertanyaannya ini yang panjenengan gali, kenapa kok kita ini diperintahkan melaksanakan sesuatu harus dengan ikhlas? Kira-kira kenapa? Nanti panjenengan dapat indikator. Usul dong, banyak jam. Usul lah kakak kalau dosa. Ayo kira-kira, kenapa kok panjenengan disuruh melaksanakan sesuatu dengan ikhlas? Ini bahasa kita ya. Kalau diterjemahkan kan dengan memurnikan. Sekarang kalau bahasa viral kita yang sudah familiar, kamu kerjain dengan ikhlas dong, gitu kan? Nah sekarang kenapa kita ini disuruh menyembah Allah itu dengan keikhlasan? Kenapa kira-kira? Supaya mendapat rahmat. Yang lain? Apa Bu? Supaya dapat ridho. Terus apa lagi? Supaya tidak ada kepentingan. Oke, saya tanya, kalau panjenengan mengharapkan Allah, itu keinginan panjenengan apa harapan panjenengan? Kalau keinginan tetap digoda. Karena ternyata kenapa toh disuruh ikhlas? Karena setan nggak berani goda orang ikhlas. Ya aslinya kan cuma itu. Kalau panjenengan ikhlas, ya nggak akan tergoda. Karena apa? Itu sudah statement dan janji MOU-nya iblis dengan Allah. Ya sekarang pertanyaannya, benar nggak kita ini melakukan dengan ikhlas? Saya takut gara-gara iming-iming aja, gara-gara permen. Karena manis ya. Coba kalau pahit. Sholato, nantilah kamu tambah miskin. Kira-kira berangkat nggak? Goro-goro manis lah. Nih ayatnya ya. Surat 38 mulai dari 81 82. Tiga delapan duanya dan 82-nya. Nih bahasa Arabnya dulu. Qala fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Iblis menjawab, demi kekuasaan Engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Akan menyesatkan mereka semuanya enggak? Semua manusia enggak? Iya. Semua. Nabi termasuk enggak? Iya. Iya, sebelum ayat dilanjutkan, Nabi termasuk semuanya, oke? Kecuali lanjut. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Artinya kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Jadi sebenarnya kita disuruh ikhlas itu ngapain kan? Supaya tidak disesatkan oleh Allah. Karena apa? Karena ini sudah janji Allah, aku akan menyesatkan semuanya. Makanya panjenengan diperintahkan apa? Untuk ikhlas. Nah, nanti wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin.
Karena ternyata bagian setan itu sudah ada tersendiri, tapi setan ngasih info di surat 4 ayat 19 sampai 18 dan coba. Bukan. 19-nya bukan. Berapa itu? Jadi gini, bahwa jatahnya setan itu sudah ada bagian tersendiri. Bukan berarti si A ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ternyata di surat 7 mulai dari 16 dan coba. Iblis berkata, monggo. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Lanjut. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Artinya, kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur kepada. kita termasuk yang ini enggak kira-kira? Ya. Karena banyak loh Mbak. Oke. Nah, lanjut. Qala khruj minha madhuman madhura la tabi'aka minhum la amla'anna jahannama minkum ajma'in. Artinya Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya. oke. Berarti kalau orang-orang mengikuti kamu kepada iblis, ini berarti siapa? Yang enggak ikhlas, enggak mukhlis. Gitu loh. Makanya diperintahkan untuk kita ini mukhlisina lahud din. Ini loh yang dimaksud bagian yang telah ditetapkan, bukan personnya. Sementara ini kan begini, oh memang dia jatahnya setan kan gitu kan. Padahal maksudnya adalah jatahnya setan itu yang mengikuti, maksudnya yang tidak ikhlas, tapi tanda kutip, karena ikhlas itu artinya kemurnian, mukhlis itu artinya yang memurnikan tanpa campuran sedikit pun. Maka di surat 4 ayat 118 dan Nabi Muhammad ya ngikutin Nabi Ibrahim sampai dia nggak mau kalau di film mau nyembelih, terus kemudian Nabi Ibrahim digoda setan, dilempari pakai apa? Dilempari pakai batu. Akhirnya ketika haji kita ngelemparin batu yang dilempar. Ada yang lempar juga setannya, ada juga gitu yang lempar. Sana gambari setan. Harusnya sih itu yang apa itu?
Yang Jamarot itu dan digambari setan kalau di Indonesia ya. Cuman kan di Arab nggak ada gambar setan. Adanya kan di Indonesia. Gambar ada sungutnya gitu. Itu bagus itu kalau di sana rehla jumroh digambar itu jadi bener-bener. Lanjut. La'anahullah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban maqrura. Yang dilaknati Allah dan setan itu mengatakan, saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba Engkau bahagian yang sudah ditentukan untuk saya. Ayo, jadi pertanyaannya kita termasuk bagian yang telah ditetapkan enggak? Jadi yang tidak mungkin masuk bagian daripada setan siapa tadi? Yang mukhlis. Jadi yang ngeluarin sertifikat ini ikhlas apa bukan, itu siapa? Setan. Maka hati-hati, jangan sampai panjenengan ngomong kurang ikhlas apa sih saya. Padahal yang tahu itu ikhlas apa enggak siapa? Jadi kalau ada orang yang ngomong kurang ikhlas apa sih, gua ikhlas. Ya nggak tahu, yang tahu setan padahal baik setan. Nah, ini nasibam mafrudo maksudnya adalah orang yang tidak murni alias ikhlas. Kalau sudah ikhlas, nantinya ini setan sudah nggak mau masuk dia, karena dia murni, karena sudah Allah sajalah. Karena kalau ada Allah nanti jangan-jangan ada yang lain, ya kan? Ada balasannya, ada ininya, ada ininya, ada ininya, gitu. Nah, makanya justru sebenarnya nggak usah mensuri toladan Nabi itu yang statement Nabi Muhammad saja. Ayyuhan nas lan tadkhulu al jannata hatta tu'minu. Kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Pertanyaannya, panjenengan ini beriman, apa baru merasa beriman, apa baru ngaku-ngaku beriman? Apa beriman tenanan? Beriman tenanan ya? Oke, nanti panjenengan checklist sudah belum? Statement Allah yang benar imannya yang mana panjenengan checklist, nggak usah diskusikan sama orang lain, diri aja sendiri, oke? Karena statement Nabi gini loh, kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Nah sekarang iman yang benar-benar, karena ada orang Arab Badui mengatakan beriman padahal belum beriman, tapi dia baru ngaku beriman. Yang parah lagi kalau merasa tapi nggak ngerumang sani. Oke, surat 2 ayat 177. Yang benar-benar beriman yang mana nanti? Monggo, langsung terjemahannya panjang ini misalnya. Bukanlah mengatapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, dari kemudian malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintai. Tahan, kalau sampai iman kepada nabi-nabi, panjenengan pasti 86. Ada nggak? Iman nggak sama nabi-nabi? Iman. Tapi kalau sudah setelah itu wa atal mala ala hubbi, dan memberikan hartanya yang dicintainya kepada karib kerabatnya, kira-kira 86 apa insya Allah? Karena dipenggal ini di lanjut lagi.
yatim, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, lanjut, dan orang-orang yang meminta-minta dan memberikan harta sahaya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang nepati janji. dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia terjadi, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Oke, jadi yang benar imannya yang mana? Bisa nyeklis nggak kira-kira? Waduh rek, aku gini ngapusi bojo. Ayo, kita ngomong beriman, tapi setiap hari kita ngapusi yang ke satu, ngapusi yang kedua, ngapusi yang ketiga. Kayak yang di YouTube itu loh. Ini nggak pas, akhirnya ngapusi lagi sini, ngapusi lagi sini. Ya kan? Berarti ya dia ngomongnya beriman kepada yang agamanya kan, tapi buktinya karena apa? Karena jangan-jangan baru ngaku beriman, padahal Nabi Muhammad karo mensuri tadi harusnya kita mengikuti hatta tu'minu. Apa kata Nabi Muhammad? Tetapi kamu tidak akan beriman wala tu'minu, dan kamu tidak akan beriman hatta tahabbu, sampai kamu saling menyayangi. Kira-kira saling menyayangi enggak? Pada saling ngintip, apa kayak nyapo kayak, ya kan? Nah, kemudian Nabi Muhammad ngomong, mau nggak aku tunjukkan? Kalau kamu kerjakan sesuatu, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumu, apabila kamu melaksanakan sesuatu ini, gitu, kamu akan masuk kepada surganya Allah. Apa kata Nabi? Afsus salam bainakum. Pertanyaannya sekarang, kalau ada kata-kata afsus salam, kira-kira aplikasi kita sementara ini apa? Assalamualaikum. Bu, salam itu apa sih? Oh, keselamatan. Makanya wong Jawa muga-muga selamat. Padahal keselamatan atau salam itu artinya kesejahteraan. Surat 19 ayat 15. Jadi menebarkan salam itu nebarin apa? Nebarkan kesejahteraan yang telah panjenengan dikaruniai Allah sejahtera. Wong luwil mbok salami assalamualaikum karo mesem. Selama ini kesannya kan mendoakan selamat itu. Lah iya, selama ini yo jangan nyalahkan selama ini. Bener nggak? Ini ayo, salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Kesejahteraan. Jadi asus salam itu maksudnya apa? Menebarkan kesejahteraan, oke, yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semua manusia, panjenengan bisa enggak melaksanakan ifsa'us salam? Bisa, tapi le assalamualaikum panjenengan pasti. Enggak mungkin dan wedhus nguruk salam ning nggone sapi. Maksudnya apa? Itu silaturahminya silaturahmi malakut. Lek gak wong apik gak gelem. Nah, karena sementara ini nyun sewu, memang yang
kita selalu dengungkan itu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Pernah nggak kita dengungkan watawasau bis sabri watawasau bil marhamah, saling menasihati kasih sayang. Ini mesti ayatnya anyar, enggak ngono. Karena sementara ini cuman wal asri wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Yuk kita buka utuh sampai jam berapa ini? 90, karena kalau nggak utuh bahaya ini. 90 mulai dari 9 dah. Langsung terjemahnya Bu ya biaran. Lidah dan dua. Lanjut. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Kita sudah ditunjukkan kepada Allah dua jalan. Lanjut. Maka tidakkah sebaiknya dengan hartanya itu yang menempuh jalan yang mendaki lagi sulit? Pertanyaannya, kita kira-kira kalau disuruh nempuh jalan yang sulit atau jalan yang gampang? Yang gampang wis, gak usah diterus nih. Dan nyambung panjenengan yang suruh milih sukar, panjenengan tadi milih yang gampang. Lanjut. Tahukah kamu apakah jalan yang laki-laki sukar itu? Lanjut. Yaitu melepaskan budak dari perbudakan. Bisa nggak kita ngelakuin ayat ini dan mengaplikasikan, mengaktualisasikan ayat ini? Ayo. Ayat ini expired nggak? Nah, terus piye caranya? Emang panjenengan bisa nyari budak? Ada? Perbudakan. Makanya di sini tidak jadi budak itu ada selama ada perbudakan. Jenengan punya karyawan sudah MOU jam 5 selesai, sudah tidak kerjaan, jam 6 mau panjenengan suruh masian. Pertanyaannya kebanyakan ada tambah, apalagi kalau di rumah ya. Kalau di rumah mau jam 9 kek, mau jam 5 kek, padahal di awal nanti ente kerjanya kan gitu ya, kayak Joshua lah, ajudan malah konstelikol, itu kan perbudakan. Loh, bagi majikannya, bener gak? Karena bukan job desk-nya gitu loh. Tapi gak dihargai. Tapi kalau panjenengan berarti ketika melepas perbudakan, misalkan begini, mampunya itu 25 kilo, jangan panjenengan tambah 30 kilo. Kalau sudah jam 5, ya jangan ditambah. Kalau nambahi waktunya, ya panjenengan kasih. Itu namanya menghilangkan perbudakan. Jadi bisa dilakukan nggak nih? Lanjut. Atau memberi makan pada hari kelaparan. Pertanyaannya, panjenengan ngasih makan pada hari kelaparan apa enggak pada hari kelaparan? Pertanyaannya, kapan terjadinya hari kelaparan? Saya takut waktu corona aja. Hari kelaparan itu terjadinya ini bagi siapa? Bagi setiap person berarti setiap hari ada orang lapar enggak? Ada. Cuman kita males nyari. Lanjut. Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Ini yang manut panjenengan, ya, yang baik kepada panjenengan, opo yang mangkel nih. Kita itu kan biasanya gini deh, kalau ada saudara yang yatim tapi greget nih, males tuh sampean. Greget nih lah apa? Di sini nggak ada apa, yang penting pokoknya yatim yang ada hubungan kerabat. Tapi kadang-kadang yang kerabat ini lupa. Sulit nggak nih? Sulit dan lanjut. Atau orang miskin yang sangat
fakir. Ayo panjenengan yang sangat fakir, panjenengan taunya dari mana? Nyari dan lanjut. Sulitnya di sini nyari dan kadang sampai nggak ketemu. Kata panjenengan gini, yang butuh dia ngapain gua? Nah, kan gitu. Lanjut. Dan dia termasuk orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Awake dhewe gak masuk karena kita pesannya cuman watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ini ada nggak? Nah, kira-kira ini jujur yang ini jadi ayat baru. Maksudnya gini loh, Dan, nanti kepada anak cucu panjenengan mbah kita udah ngomong, nah nanti kalau bapak ini sudah nggak ada, yang rukunnya ini maksudnya selalu sabar watawa, itu loh yang dimaksud ifsaus salam, saling kasih sayang, gitu. Jadi pas cocok kalau misalkan orang yang sudah kenyang panjenengan hormat assalamualaikum, dia jawab waalaikumsalam. Orang yang sudah melintir terus panjenengan assalamualaikum sambil senyum assalamualaikum. Wah, sak masjid ya assalamualaikum sing luwe, kira-kira sing keluwen itu gimana? Asem. Maksudnya gini loh. Oh, berarti bener kalau kita ini mensuri toladani Rasulullah SAW. Ini loh, lantadkhul hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu. Untuk mengaplikasikan ini, ifsa'us salam apa artinya? Menebarkan kasih sayang supaya saling sayang, tahabbu. Sementara ini ada subjek, ada objek, tapi objek nggak pernah jadi subjek, sehingga tidak ada kata tahabbu, saling sayang. Maka sekali lagi, yuk kita viralkan bahasa sekarang. Jadi kalau dulu kita pasti watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, berarti dan kita ini selalu bicara kebenaran, tapi kadang kita lupa sedang tidak memikirkan kebaikan. Tapi kalau watawasau bis sabr, watawasau bil marhamah, kita ini sedang melakukan kebaikan untuk menegakkan kebenaran. Karena sesuatu yang benar belum tentu baik, sesuatu yang baik belum tentu benar. Aman sampai sini? Ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada pertanyaan. Monggo. Ukuran ikhlas itu yang tahu siapa tadi? Indikatornya panjenengan nggak tergoda. Kan tadi setan tidak mau menyesatkan. Loh, makanya kita harus tahu murninya bagaimana strategi iblis goda supaya bisa murni. Contoh nih, contoh aja ya, surat 17 ayat 64. Ini contoh ya. Jadi kan tadi kalau yang mengikutimu gitu, dan berarti kalau panjenengan murni, ya kan panjenengan sudah dikasih Allah. Quran saya turunkan untuk jadi apa? Petunjuk, pedoman. Panjenengan pakai enggak? Panjenengan baca pedoman apa pakai pedoman? Sekarang ini jujur nih, ini jadi pedoman apa jadi bacaan? Nyun sewu, jangan sakit hati, supaya ngeh.
Sementara bacaan yuk kita tingkatin nih. 17 ayat 64, setan dikasih strategi oleh iblis untuk godaan jenengan. Lek nggak murni, mohon maaf, panjenengan kalah murninya sama setan. Karena apa? Karena setan itu mengerjakan sesuai SOP yang diberikan oleh Allah. Monggo. Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi. Ini perintahnya siapa? Kepada setan. Dengan ajakanmu yang pertama, dan kerahkan terhadap mereka pasukan berkuda, bisa mobil, terus kemudian yang berjalan kaki, yo anak, yo sepeda motor. Gara-gara sepeda motor ada nggak teman-teman? Gara-gara mobil? Padahal mohon maaf, setan itu menimbulkan permusuhan. Jadi ketika kita bermusuhan gara-gara mobil, setannya siapa? Tapi kalau panjenengan tahu strategi ini, enak nggak? Terus kalau sudah nggak berjalan kaki, panjenengan sudah bebas, dikasih tahu, ini bersikatlah dengan mereka hartane. Nggak mempan hartane, apa katanya? Serikatlah anak-anak, anak wedok, iku arek seneng arek wedok iku. Anak kalau sama anaknya perempuan, dia bener-bener seneng banget. Godonen. Ya kan? Dan beri janjilah mereka, dijanjeni. Nanti 2 bulan cair kok. Kata-kata yang Nah, berarti kalau panjenengan nggak tahu strategi ini, ikhlas nggak berarti? Ya nggak murni, dan murni itu jangan sampai panjenengan campuri. Berarti kalau ada pertanyaannya, indikatornya apa? Panjenengan kalau dikompori, diembus-embus, bisik-bisik sama setan, nggak mempan. Karena apa? Kalau ikhlas, dia nggak mungkin digoda. Oke? Ulang-ulang sampai tuntas. Iya, dan panjenengan harus kenal setan lah pokoknya. Kita tidak hanya asal baca saja. Oke? Sekarang panjenengan ya, supaya murni banget. Sementara ini panjenengan kalau ngusir setan pakai apa? Nah, gini lah ta'awud. Kalau ta'awud panjenengan nanti jadi mantra. Nih, ini ayat ini kalau nggak plek nggak saya kasih tahu ini. Ini ayat khusus untuk manusia, nggak dilakukan malaikat, nggak dilakukan iblis, nggak dilakukan oleh Allah. Surat 41 ayat 36. Cuman panjenengan perhatiin banget, sertakan jiwa panjenengan, sertakan akal panjenengan, sertakan ruh ilahiyah yang ada pada diri panjenengan. Sekarang biar dibaca yang muda, termasuk nanti saya tanya yang baca. Ya. Ketika panjenengan baca ayat ini, kira-kira perintahnya Allah apa? Ya. Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Nah, sekarang saya balik baca Arabnya. Nah, dengerin. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Oke, jadi perintahnya Allah apa? Panjenengan ketika a'udzubillah sedang baca a'udzubillah apa sedang mohon? Beneran. Ketika misalkan nih panjenengan lewat depan kuburan dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu sedang mohon apa sedang baca? Loh, maksudnya gini, bukan itu nyalahin, yuk kita tingkatin. Ketika kita melafatkan lisan a'udzubillah, hati, akal pikiran kita, jiwa kita sedang memohon perlindungan oleh Allah.
Ini saya kasih analogi. Ada herder yang punya brimob, dia jaga gede gitu. Panjenengan mau lewat sini nggak bisa, oke? Sakti pokoknya herder itu mau panjenengan pakai itu mesti panjenengan kalah. Supaya panjenengan lewat sini harus ngapain? Naklukkan siapa? Iya, minta perlindungan ke siapa? Ya ke brimob lah. Karena yang punya herder siapa tadi? Brimob. Lah kalau setan tadi yang punya siapa? Ya Allah. Berarti kalau mau minta perlindungan ke siapa? Nah, dalam bahasa Arab ista'adza, tapi jangan lupa bahwa ista'adza itu kita disuruh memohon perlindungan. Saya ulang lagi, dalam bahasa kita supaya anak cucunya itu mudah, maka bacalah, padahal nggak ada kata-kata bacalah. Yang ada apa? Mohonlah perlindungan. Lafaz dalam lisan kita a'udzubillahi minasyaitonir. Mungkin enggak setan takut? Aku berlindung dari aku yang terkutuk. Kan ya mungkin. Jadi ayat ini dipakai sama setan enggak? Nah, malaikat kira-kira takut enggak? Enggak, satu leteng. Loh ya satu leteng kan? Enggak berani. Pertanyaannya, Allah enggak mungkin. Berarti anak siapa nih? Ayat khusus tapi manusia itu ini disembunyikan oleh manusia. Akhirnya apa? Manusia akhirnya pakai ayat jin. Ya kan? Contoh surat 72 loh, ini tambah terus ini Bu gara-gara pertanyaan. 72 ayat 1. Katakanlah hai Muhammad, ya kan? Telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan akan Al-Quran. Lalu jin berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Panjenengan takjub nggak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah takjub. Ya kan? Jadi ayatnya siapa ini? Ayatnya jin, kita lakuin. Tapi yang ayat manusia tadi, khusus manusia, nggak kita lakuin. Ngusir setan pakai namanya Ustadz Kudus. Ya nggak takut ya Ustadz. Oke? Oh ya, jadi setiap hari, maksudnya apa? Berarti setan itu menggoda dari belakang, tapi melewati keinginan. Keinginan itu muncul setelah bangun tidur sampai tidur kembali. Berarti selalu mohon perlindungan kapan Bu? Bangun tidur sampai, tidur lagi, kata Mbah Surip. Yuk kita munajat kepada Allah. Semoga kita, anak cucu kita mampu mensurui terdani Rasulullah SAW dengan selalu memohon perlindungan dari kedatangan bisikan jin iblis setan yang terkutuk. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin sholihah hayyal akhiratimul furqan. Al-Fatihah. Kifayah, kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah lah saya mohon ampun, kepada panjenengan mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Aku lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.